Silakan bagi Leo. Oke, thank you Coach Jos atas materinya ya pengajaran pada malam hari ini yang sungguh luar biasa dari Yohanes dan juga Lukas. Selamat malam ya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan membahas tentang Lukas 1 ayat 39 sampai 80. Dan di Lukas 1 ini sisanya tadi sudah dibahas oleh Coach Jos, akan dibagi dalam 4 bagian ya dalam ketika saya menyampaikan ini. Untuk yang pertama yaitu Maria dan Elizabeth, kemudian Magnificat atau nyanyian Kidung Maria, kemudian mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis dan diakhiri dengan Benedictus atau nyanyian dari pujian Zakaria. Dan pada kisah yang pertama, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, ini merupakan suatu peristiwa itu ya yang dipenuhi dengan sukacita, pengenapan janji Tuhan dan juga pewahyuan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Sang Theotokos, yang dogma ini diperingati oleh gereja setiap tanggal 1 Januari. Kita masuk ke dalam ayatnya ya. Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dalam bahasa Inggris, berangkatlah Maria itu diterjemahkan dalam rising up gitu ya. Dan rising up ini ketika diterjemahkan kembali dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Maria bergegas mengunjungi Elizabeth. Jadi Maria tidak menunda-nunda ketika sudah mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Dia tidak menunda-nunda, dia bergegas mengunjungi Elizabeth, yang juga pada saat itu Elizabeth sudah mengandung selama 6 bulan. Karena kepenuhan Bunda Maria dalam iman, dalam sukacita, sehingga Bunda Maria itu tergesa-gesa oleh karena kegembiraannya. Santo Ambrose dari Milan. Nah, adapun beberapa alasan-alasan dari Bunda Maria mengapa pergi kepada Zakaria ini disampaikan oleh Cornelius Lapide ya. Beberapa tafsiran kita pada malam hari ini akan berasal dari Cornelius Lapide. Ini adalah seorang pastor Yesuit ya di tahun 1600-1700-an. Mengapa Maria pergi mengunjungi Zakaria? Setidaknya ada 4 alasan. Untuk yang pertama, agar ia bisa mewartakan pembuahan sabda kepada orang lain. Yang pada saat itu yang paling dekat adalah Elizabeth. Sebab pada saat itu hanya mereka berdua setidaknya yang diceritakan dalam Alkitab, mereka berdua yang mengandung berasal dari Roh Kudus. Misteri terbesar dari Tuhan kalau di Perjanjian Baru itu mengenai inkarnasi sabda. Jadi di Perjanjian Baru ini terutama mengenai Injil itu fokusnya adalah mengenai inkarnasi sabda. Di sabda yang terinkarnasi sebagai simbol artinya sebagai suatu simbol dari penyatuan dimensi ya, antara dimensi ketuhanan dan juga dimensi kemanusiaan itu bercampur jadi satu. Karena Kristus telah berinkarnasi dalam diri Maria, maka Kristus berkehendak untuk memulai misinya sebagai juru selamat. Yang untuknya ia yang diutus oleh Bapa. Maka sebetulnya sebelumnya ya Ambrosius dari Milan mengatakan bahwa Bunda Maria itu pergi bukan karena ia tidak percaya, bukan karena tidak yakin atau ragu, tapi justru karena pemenuhan akan sukacita, sungguh-sungguh itu ya dalam imannya. Kemudian yang kedua, ini membersihkan Yohanes dari dosa asal dan untuk memenuhi dia dan Elizabeth dengan Roh Kudus agar demikian penghormatan ataupun pengabdian semua orang kepada Kristus itu bisa ditingkatkan. Kemudian alasan ketiga itu dari Origen yaitu untuk memberi selamat gitu ya kepada kerabatnya atas pembuahan Yohanes yang ajaib. Kemudian yang keempat, ini memberikan kita contoh generasi yang mendatang sebuah keteladanan kasih yang luar biasa yang ia tunjukkan kepada uh, dengan mengunjungi Elizabeth gitu ya. Meskipun ia sekarang sudah diangkat menjadi Bunda Allah, tapi ia masih mengunjungi Elizabeth. Dan itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini mengenai kerendahan hati seorang Maria.
yang akhirnya seorang Bunda Maria yang akhirnya diwujudkan ya sebetulnya dalam Magnificat. Jadi untuk slide yang pertama ini Bunda Maria digerakkan oleh iman dan kasih. Iman karena ia percaya pada perkataan malaikat bahwa Elizabeth yang sudah tua ia sedang mengandung dan kemudian Maria mengemban suatu misi. Dan juga digerakkan oleh kasih karena ia ingin melayani saudaranya yaitu Elizabeth ketika mereka itu butuh. Slide yang kedua ini masih nyambung dengan yang sebelumnya, kerendahan hati atau keteladanan dari Bunda Maria. Theophilus dari Antioquia seharusnya ini ada pesan gitu ya. Seharusnya hal inilah gitu ya. Bunda Maria itu memberikan kita contoh untuk bisa memberikan perhatian yang seharusnya ditunjukkan kepada saudara perempuan yang sedang mengandung. Jadi kita juga belajar mengenai kerendahan hati Maria juga mesti peka gitu ya terhadap saudara. Lebih lanjut bahwa Bunda Maria itu mengunjungi saudara perempuan yaitu saudara yang terdekat yang lebih muda mengunjungi dengan yang lebih tua. Dan lebih dari itu, Bunda Maria semakin rendah hati, ia akan siap menjadi penyebab kesalehan. Sebab Bunda Maria pun juga memberi salam menjadi yang pertama dalam memberikan salam. Dan kemudian Elizabeth memberikan salam gitu ya. Diberkatilah engkau di antara wanita, diberkatilah buah rahimu. Atau dalam kata lain diberkatilah kamu yang sudah percaya karena akan ada suatu pemenuhan gitu ya, suatu pemenuhan terhadap hal-hal yang sudah diberitahukan dari Tuhan. Kemudian segera setelah diberkati gitu ya dari kedatangan Maria, kehadiran Tuhan itu akhirnya menjadi nyata. Eh, Santo Ambrosius dari Milan itu menyatakan bahwa Elizabeth mendengar yang pertama kali mendengar salam itu, tetapi Yohanes yang pertama kali mengalami rahmat. Jadi ia melonjak karena misteri itu. Ia merasakan kedatangan Maria, ia merasakan kedatangan Tuhan. Elizabeth yang barangkali sudah membunyikan bahwa Elizabeth yang barangkali sudah mulai menyembunyikan, dia mulai bermegah, ia mulai bersukacita bahwa ia mengandung seorang nabi yang besar dalam rahimnya. Makanya ia berkata diberkatilah engkau di antara wanita. Santo Bede Venerabilis menunjukkan bahwa ketika Maria diberkati oleh Elizabeth dengan kata-kata yang sebelumnya sama seperti yang diungkapkan oleh malaikat Gabriel, menunjukkan bahwa sesungguhnya ia harus dihormati oleh manusia maupun oleh malaikat. Oke, next kita ke slide yang ketiga. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam itu, maka melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Maximus dari Turin itu memberikan tafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama bahwa Yohanes itu belum lahir. Tapi ketika dia belum lahir, dia sudah bisa bernubuat ketika masih berada di dalam rahim ibunya. Ia mengakui kedatangan Kristus dengan gerakan-gerakan yang sukacita. Ia mengenali Tuhan dengan rohnya. Seperti yang kemudian dikatakan Elizabeth kepada Maria. Ketika engkau memberi salam kepadaku, anak dalam kandunganku itu melonjak kegirangan. Jadi Yohanes itu sudah bersorak kegirangan sebelum ia lahir. Sebelum dia bisa melihat seperti apa dunia ini, ia mampu mengenali Tuhan dengan rohnya. Dan secara simbolis, ya Maximus dari Turin menambahkan bahwa secara simbolis ini akan menandakan kemartirannya sendiri. Jadi kita tidak perlu heran bahwa setelah Herodes akhirnya memenjarakannya, ia terus memberitakan Kristus kepada para pengikutnya, bahkan dari penjara itu. Karena bahkan sejak lahir, sebelum dia lahir pun, ketika masih terkurung dalam rahim ibunya, ia sudah mampu memberitakan Tuhan yang sama.
melalui gerakan-gerakannya. Jadi sebagaimana Yohanes yang bersukacita dalam Tuhan, sekiranya kita pun juga bisa meneladan dia dalam sukacita ya dalam Tuhan. Lukas 1 ayat 42, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Santo Benedict Venerabilis menyatakan bahwa Elizabeth itu punya suara yang nyaring, yaitu suara yang penuh dengan pengabdian. Ia tidak mampu memuji Tuhan dengan pengabdian suara yang sedang-sedang saja, gitu ya, karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian ia berkobar, mengandung dalam rahimnya seorang yang nabi yang besar, makanya ia bersukacita. Karena keagungan inilah, karena peristiwa inilah, maka Maria Bunda Allah ini salah satu dogma gereja ya, yang kita rayakan setiap 1 Januari sebagai bentuk penghormatan terhadap Maria. Terkhususnya kepada Yesus sendiri sebetulnya yang adalah Tuhan. Ya, Maria Bunda Allah berarti kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan ada ya kalimat bahwa berbahagialah engkau di antara semua wanita, itu kan yang kalimat dalam doa sama Maria. Jadi betul-betul bahwa Bunda Maria itu diberkati oleh karena imannya yang terwujud dalam komitmennya yang total dia terhadap panggilannya, melalui jawaban yang akhirnya dipenuhi ketika Yesus lahir ke dunia, dan dia menjadi ibu ya dari semua orang, kemudian membentuk tubuh yang mistik bernama gerejanya. Dan terlebih lagi di pertemuan Jazz yang entah yang keberapa yang lalu ya, bahwa Maria, kita pernah membahas bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru yang menggambarkan kediaman Allah itu di bumi ya, di antara umatnya. Kita masuk pada nyanyian Maria atau Magnificat, ini sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama. Dan pujian ini sebetulnya dinyanyikan oleh Maria itu sebagai pujian ya atas nama gereja terhadap sang mempelai pria atau Yesus. Dan ini sejalan ya dengan bahasa Latin dari gereja, yaitu ecclesia. Ecclesia itu kalau dalam bahasa Latin punya norm atau katanya itu feminin. Dan dalam tradisi Kristen memang gereja dipersonifikasi sebagai seorang wanita, secara khusus sebagai mempelai Kristus, sponsa Kristi. Jadi sebagaimana juga tertulis ya dalam Efesus bahwa gereja digambarkan sebagai mempelai Kristus, dalam Wahyu juga gereja digambarkan sebagai Yerusalem yang baru. Dan Magnificat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama mengenai perawan yang terberkati, ini memuji Tuhan atas berkat khusus yang dianugerahkan kepada Bunda Maria melalui Tuhan, khususnya atas inkarnasi Sabda. Kemudian dalam bagian yang kedua, yaitu ayat 50 sampai 54 mungkin ya, itu gereja memujinya atas berkat-berkat yang umum yang dianugerahkan kepada umatnya. Kemudian kembali pada berkat yang terbesar, yaitu inkarnasi Sabda, itu di bagian yang terakhir ya, 55 sampai 56 mungkin. Jadi kembali pada inkarnasi Sabda yang sudah dijanjikan sebetulnya dari para bapa yang sudah dinubuatkan. Atau dalam versi Thomas Aquinas, 3 hal ini adalah kerendahan hati Maria, orang yang terberkati, kemudian keadilan Allah, yaitu ia akan mencerai-beraikan sebetulnya orang yang congkak, dan kesetiaan Allah pada perjanjiannya, seperti yang dijanjikannya kepada Abraham, atau dijanjikan di sini itu disebutkan ia bersumpah kepada Abraham. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama dari Magnificat, yaitu Bunda Maria memuji Tuhan atas berkat khusus yang dianugerahkan kepada dirinya. Dan respon dari Bunda Maria yang dipanjatkan oleh Elizabeth gitu ya, Bunda Maria itu merujuk kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Ini adalah suatu nyanyian pujian yang tinggi. Bunda Maria yang pikirannya luhur, pemahaman yang mendalam, dia merenungkan misteri yang tak terbatas untuk mengagungkan Tuhan. Jadi dia memberikan semuanya kembali itu kepada Tuhan yang berkatnya dilimpahkan kepada diri sendiri. Sehingga karena alasan inilah semua generasi itu yang akan menyebut Bunda Maria sebagai yang berbahagia. Sebab hal yang ajaib telah Tuhan nyatakan akan ia lakukan, tetapi jiwaku tidak akan menjadi tidak berbuah. Dan hal inilah maka ia ditinggikan jiwanya, sehingga ia tidak meragukan bahwa ia itu dipilih sebetulnya. Bunda Maria itu dipilih untuk misteri yang begitu besar ya.
segera setelah menjadi Bunda Allah, ia juga memuliakan Tuhan, ia juga tidak mengurangi kemuliaan Kristus dengan bertindak yang tidak layak, tapi melakukan hal-hal besar yang sifatnya surga. Dan Cornelius Lapide yang memberikan renungan ini yang terakhir dalam slide ini bahwa Bunda Maria akhirnya menghormati gelar agung Bunda Allah dengan mengagungkan Tuhan yang membuatnya agung. Bahwa Allah memuliakan manusia, memuliakan kita semua. Dalam konteks khusus itu kan bisa memberikan banyak macam ya. Kekayaan, kehormatan, rahmat, karunia, mengangkat derajat kita. Tapi manusia tidak bisa vice versa ya, mengangkat atau memuliakan Tuhan terbatas misalkan pada jumlah kolekte ataupun dengan cara-cara yang seperti itu. Kita tidak bisa menambahkan baik yang kecil ataupun yang besar, menambahkan sesuatu kepada Tuhan baik yang kecil ataupun yang besar, sebab dia kan omnipoten ya, sebab dia omnipoten. Tapi Bunda Maria menunjukkan barangkali satu-satunya cara untuk mengagungkan Tuhan yaitu yang menyatakan kebesarannya. Makna dari kata-kata Bunda Maria adalah aku menghormati atau aku mengagungkan Tuhan yang sudah membuat saya agung. Itu telah menganggap pantas, oleh karena itulah telah menganggap pantas untuk mewujudkan misteri agung dalam inkarnasi Sabda. Dan inilah sebetulnya karya tertinggi untuk menyatukan tadi antara antara surga dengan dunia. Jadi satu-satunya cara ya untuk menghormati kembali Tuhan adalah ya mengagungkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Sebab kita tidak bisa menambahkan sesuatu baik yang kecil maupun yang besar kepada hal yang omnipotens. Itu nggak bisa. Satu-satunya cara adalah mengagungkan Tuhan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Bunda Maria. Nah, next. Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Dan Bunda Maria ini tidak menyebut dirinya yang diberkati. Karena itu adalah bentuk suatu self-proclaim ya. Atau kemuliaan yang sia-sia. Sebagaimana kita tahu bahwa melalui kesombongan Adam dan Hawa, gitu ya, akhirnya kematian datang ke dunia. Mereka diusir dari Taman Eden, yang mestinya mereka immortal gitu ya. Kemudian karena dia diusir sehingga kematian datang ke dunia. Tapi melalui pintu kerendahan hati Bunda Maria sehingga kehidupan itu kembali terbuka. Kita menjadi uh, optimis kembali akan adanya kehidupan kekal. Dan itulah nanti di ujung yang menjadi tujuan kita semua sebagai seorang Katolik. Kerendahan hati yang diartikan adalah kerendahan hati yang merupakan satu-satunya kebajikan. Yang bahkan dirinya sendiri tidak mengetahui bahwa itu adalah suatu kerendahan hati. Gitu ya. Kerendahan hati hambanya yaitu suatu kondisi yang menurut manusia itu hina, tapi menurut Tuhan itu dimuliakan. Tetapi ia tidak pernah memuji akan keutamaan kerendahan hatinya sendiri. Sebab mereka yang membanggakan kerendahan hatinya pasti akan jatuh pada kesombongan. Maka dari itulah Tuhan memilih ibunya yang rendah hati, yang mengaku kebajikan itulah sebagai anugerah Allah. Gitu. Jadi orang orang yang rendah hati itu mengakui kedudukannya sebagai orang yang rendah gitu ya, sengsara dan kemiskinannya. Dan akhirnya karena kerendahan hati inilah Bunda Maria dijadikan tangga surgawi yang dengannya Tuhan itu bisa turun ke bumi. Sebab kalau kita melihat ya hari-hari ini barangkali banyak orang yang tampaknya rendah hati di mata manusia, tapi kerendahan hati mereka tidak dianggap oleh Tuhan. Kalau mereka benar-benar rendah hati kan mereka tidak ingin dipuji gitu ya, oleh manusia. Tapi pertama-tama Bunda Maria itu layak mendapatkan berkat karena ia percaya. Untuk hal yang pertama, Cornelius Lapide mengatakan sebab ia percaya, ia menyatakan kesanggupan terhadap misteri inkarnasi Sabda. Kemudian ia penuh rahmat, kemudian ia diberkatilah buah rahim, ia adalah Bunda Tuhan, subur dan tetap perawan. Jadi pertama-tama yang kita pelajari adalah bahwa Bunda Maria itu percaya. Itulah yang membuatnya ia penuh iman, dan akhirnya Bunda Maria bergegas mengunjungi Elizabeth. Maka sebetulnya kita sungguh bersyukur
punya teladan seperti Bunda Maria ini gitu ya, kita bisa bersyukur dalam artian penghormatan, dalam arti mungkin latria atau beberapa orang menyebutnya hiperdulia gitu ya. Kalau dulia itu kan kepada penghormatan kepada satu santa, tapi kalau kepada Bunda Maria itu lebih tinggi sedikit daripada satu santa, itu hiperdulia. Lanjut. Ada 12 hal besar sebetulnya yang dimiliki oleh atau didapatkan gitu ya oleh Bunda Maria, yaitu pengudusan dalam rahim ibunya, salam dari malaikat, kepenuhan rahmat dikandung putra yang tunggal, keperawanan yang berbuah, ya buah perawan, kerendahan hati yang terhormat, ketaatan yang siap, pengabdian iman, kesederhanaan yang bijaksana, kehati-hatian yang sederhana, kekuasaan atas surga. Dan kemudian dari segala hal ini ada tiga hal yang lebih besar lagi yang hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Yang pertama adalah inkarnasi sabda. Inkarnasi sabda sehingga itu yang membuat Bunda Maria punya ya 12 hal besar ini. Kemudian yang kedua keibuan dari Tuhan, Tuhan bisa memilih ibunya ya quote unquote. Yang ketiga adalah Bunda Maria akhirnya mampu untuk melihat Tuhan gitu. Dan tiga hal besar inilah yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun gitu ya, sebab tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Dan Bunda Maria yang dipersiapkan kekudusannya untuk mempersiapkan lawan gitu ya, agar layak untuk mengandung sabda Allah dalam peristiwa inkarnasi sabda. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dan mereka yang takut itu pastilah memperoleh belas kasihan. Baik generasi yang sekarang maupun yang akan mendatang, yaitu di kehidupan kekal. Kelaparan adalah suatu kerendahan hati. Dan mereka yang kaya itu orang sombong mementingkan diri sendiri. Dan Theophilus dari Antioquia sebetulnya menambahkan suatu perumpamaan, dia mengambil dari perumpamaan yaitu mengucukai orang miskin itu adalah orang yang lapar. Ketika mereka berdoa, ia jauh sekali dari Tuhan gitu ya, dibandingkan dengan orang Farisi yang kemudian ia mendekat maju pada bait Allah, kemudian ia berdoa bahwa saya bukan perampok, saya bukan seperti orang lalim, bukan pezina, bukan seperti mengucukai gitu ya, dan banyak. Kita pun juga sudah sering mendengarkan perumpamaan itu. Tapi pertama-tama pada dasarnya adalah mereka yang tidak berani mengangkat matanya ke surga, mereka yang tetap rendah hati, sadar bahwa dirinya hina, tapi di tempat itulah hatinya berada. Jadi Theophilus dari Antioquia memberikan suatu personifikasi, suatu metafora. Kemudian kita belajar bahwa Bunda Maria yang akhirnya menjadi suatu perantara sebetulnya ya. Dan akibatnya setan-setan yang jahat itu akan jatuh oleh karena kesombongan. Santo Agustinus dari Hippo terutama mengarahkan ini kepada orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi itu ujung-ujungnya adalah dia tidak mau percaya. Dan akhirnya mereka tercerai-berai oleh karena imajinasi mereka sendiri, oleh karena pemahaman mereka mengenai Taurat yang tanda kutip tidak layak ataupun tidak seharusnya mengenai firman Tuhan itu sendiri. Jadi para ahli Taurat ataupun orang Farisi itu pun juga yang dimaksudkan ya oleh Santo Agustinus dari Hippo jatuh karena kesombongan. Nah, sebab mereka mengandalkan kekuatan sendiri ya daripada dan mengabaikan bantuan ya dari Tuhan itu sendiri. Jadi eh, Bunda Maria yang mengajarkan bahwa belas kasihannya itu hadir bagi semua orang yang takut kepadanya di dunia. Ya, ini eh, dua bagian yang terakhir mungkin ya, atau bagian yang terakhir ya dari Magnificat. Ia memperlihatkan kuasanya, ia menurunkan orang yang berkuasa. Kemudian ia melimpahkan segala yang baik. Dan kemudian ia menolong Israel. Karena di dalam lengannya putranya itu sudah berinkarnasi. Ia sudah menunjukkan kepada kita bahwa kodrat manusia aja sudah dikalahkan. Elizabeth yang mandul, Bunda Maria tetap perawan. Kan kodrat manusia itu sudah dikalahkan. Gitu. Dan ini juga bisa dipahami ya lagi-lagi Cyrillus dari Alexandria dipahami mengenai orang Yahudi itu akhirnya tersebar kemana-mana. Lengan secara misterius itu menandakan firman yang lahir dari dirinya. Dan Tuhan memindahkan,
mereka yang tertawan oleh belenggu penguasa, dan laki-laki ini dimaksudkan kepada ahli Taurat ataupun orang Farisi, dipindahkan ke dalam kekuasaan sendiri atau kekuasaannya Tuhan. Sangat disayangkan bahwa keperkasaan dalam pengetahuan adalah roh jahat. Ini dimaksudkan begini. Dulu itu orang Yahudi begitu kaya akan kepemilikan hukum, doktrin para nabi gitu ya. Banyak sekali, dan mereka sangat mempelajari itu ya, sangat sangat taat ya dalam 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 hal itu. Tapi pada saat peristiwa inkarnasi sabda ini, mereka tidak mau dengan rendah hati itu menyatukan diri mereka. Akhirnya mereka itu kan diusir ya. Akhirnya quote unquote mereka diusir. Bahkan kalau bahasa Cyrilus dari Alexandria, mereka dikecualikan dari Yerusalem duniawi gitu. Hilang harapan, hilang iman gitu ya. Dan eh, yang terakhir bukan? Ya betul, ini yang terakhir ya. Sorry, satu satu poin lagi, bahwa kita ya saat ini pertolongan terhadap Israel itu bukanlah Israel menurut daging saja. Daging jasmaninya iya, ya sudah, secara bangsa Israel yang asli itu sudah ditolong. Tapi kemudian Israel rohani yaitu kita ya, yaitu kita. Sebab pada akhirnya setelah kita dikumpulkan ya bersama dengan eh, apa, bersama bersama dengan Kristus dari segala bangsa, kita dihubungkan oleh persekutuan iman ya, lagi-lagi dengan para bapa. Yang darinya barangkali secara jasmani, secara biologis kita terpisah jauh. Tapi oleh karena Roh Kudus, oleh karena baptisan ataupun sakramen yang lain, kita diangkat dan kita menjadi anak-anak dari Abraham melalui sakramen-sakramen penebusan kita. Dan inilah Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, betapa indahnya makna dari Magnificat, dan kita bersyukur ya boleh memiliki ini, dan Bunda Maria juga yang oleh gereja mendapat penghormatan secara khusus. Kita pun bisa menghormati Bunda Maria secara khusus itu. Penghormatan khusus yang sedikit di atas santo-santo. Maka hal yang pertama adalah kehadiran Maria sebagai Bunda Tuhan, Bunda Allah, itu membawa sukacita bagi Elizabeth dan Yohanes. Demikian juga sebagai tabut perjanjian baru. Magnificat, yaitu nyanyian iman Maria sebagai simbol kerendahan hati dan pujian kepada Allah.